Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja. Setelah kita mempelajari bab 8 yaitu mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah, sekarang kita masuk kepada bab 9 mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, bab ini memiliki 3 subbab, yaitu yang pertama, memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Dan yang terakhir, sikap hormat dan patuh terhadap guru. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kakak akan menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu adapun tujuannya yaitu yang pertama, siswa-siswi mampu memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa-siswi mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, siswa-siswi mampu menjelaskan isi kandungan hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Dan yang terakhir, siswa-siswi mampu menghafal Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu subbab pertama, yaitu mengenai memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk hormat serta patuh kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. Nah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, dari ayat tersebut kita mendapat penegasan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, di antaranya yang pertama yaitu kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepadanya serta tidak menduakannya. Lalu yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini juga dengan cara apa? Nah, itu dengan cara berkata baik kepada keduanya, tidak membentaknya, tidak pula mengeluh dan membantah perintahnya, baik dengan kata-kata maupun yang lainnya. Nah, ayat tersebut juga mengisyaratkan kepada kita bahwa bersikap baik kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban yang tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dari redaksi ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua yang diletakkan setelah perintah beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa mulianya orang yang mampu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ketika orang tua ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhoi perjalanan hidup kita. Namun, jika orang tua murka kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan murka terhadap kita, dan kesengsaraanlah yang akan kita dapatkan. Tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rawahul Baihaqi.
yang artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, begitu mulianya orang-orang yang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga orang-orang yang durhaka kepada mereka ditempatkan pada posisi yang sangat rendah dan sangat hina dan termasuk dosa besar. Nah, hal ini pun dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Zakaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-kabairu awsu ila anil kabairi faqala syirku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, dan durhaka terhadap kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Sama halnya dengan orang tua, guru adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh orang tua kita untuk memberikan bimbingan dan pengajaran agar kita menjadi manusia yang mulia. Guru adalah para pengganti orang tua yang selalu memberikan bimbingan kepada kita ketika kita di sekolah. Layak kiranya kalau mereka disebut sebagai orang tua kita di sekolah. Oleh karena itu, kita wajib menghormati dan juga mematuhi nasihat-nasihatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu, sudah seharusnya bagi kita selaku siswa menghormati dan juga memuliakan mereka karena ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Jadi, ayat tersebut memberikan penegasan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tidak akan pernah bisa disamakan dengan mereka yang tidak berilmu. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang yang berilmu, guru adalah orang yang derajatnya lebih mulia dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintahnya, selama tidak bertentangan dengan syariat atau aturan agama. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai hadis berbuat baik kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hadis tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua. An Abdillah bin Mas'udin qala qultu ya nabiyallahi ayyul a'mali aqrabu ilal jannah. Qala as-salatu ala mawaqitiha. Qultu wa madza ya Rasulullah? Qala birrul walidaini. Qultu wa madza ya nabiyallah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Yang berarti dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, saya bertanya, wahai Nabi Allah, amal apakah yang paling dekat kepada syurga? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, dan apa lagi wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, dan apa lagi wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, secara umum, hadis tersebut menegaskan kepada kita tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri pada syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam lagi, ada beberapa poin penting yang menjadi isi kandungan dari hadis tersebut, yaitu yang pertama,
berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad fisabilillah. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, hadis tentang kewajiban berbuat baik kepada guru. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal wiqara wa tawadu'u limana ta'lamuna minhu. Rawahu Tabrani. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, dan rendah hatilah kalian kepada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk selalu bersikap rendah hati kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu. Seperti halnya guru. Bersikap rendah hati di hadapan guru merupakan salah satu bentuk dari rasa hormat kita kepada mereka. Pada hakikatnya, guru adalah orang yang memberikan ilmu, dan dengan ilmu itu, kita akan menjadi orang yang mulia. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi, memuliakan seseorang yang akan menjadikan kita mulia adalah suatu keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi, kesimpulannya, Islam adalah agama mulia yang memuliakan orang-orang mulia. Di antara orang-orang mulia yang dimuliakan Islam tersebut adalah orang tua. Kemuliaan orang tua terletak pada pengorbanannya yang begitu tulus dan ikhlas merawat kita hingga kita ada di dunia saat ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita memuliakan mereka dengan sikap penuh hormat dan patuh kepadanya. Sama halnya dengan orang tua, guru juga termasuk orang-orang yang dimuliakan Islam. Mereka adalah orang tua kita di sekolah yang selalu sabar dan tulus dalam membimbing kita agar menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita menghormati mereka dan bersikap santun kepadanya. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.